Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrian Kasada Jenjani, absen 14 dari kelas 11 IPS 3. Pada video kali ini, saya ingin memberitahu kepada kalian seputar teks karya ilmiah. Pengertian. Pengertian menurut bahasa, yaitu karya ilmiah adalah karangan yang memaparkan pendapat, hasil pengamatan, tinjauan, dan penelitian dalam bidang tertentu yang disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan bersantun bahasa dan isi yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut KBBI adalah pengertian karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Lalu menurut para ahli, definisi karya ilmiah menurut Sujiman dan Sugono 1991 adalah karya tulis dengan penyusunan berdasarkan karya ilmiah. Sedangkan menurut Surya Sumantri 1995 dalam Vinoza 2010, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat argumentasi, penalaran keilmuan, serta dikomunikasikan lewat bahasa tulisan yang baku dengan sistematis, metodis, dan sintesis analitis. Lalu ada tujuan. Tujuannya itu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, makalah ilmiah yang telah ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Lalu menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil produsen, pemikiran, dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Lalu membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaatnya yaitu melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis, memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan, dan yang terakhir sebagai bahan acuan penelitian, pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Lalu jenis-jenisnya. Yang pertama adalah makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya, data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Lalu ada kertas kerja. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Lalu ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Lalu ada disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Disertasi ini disusun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Lalu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama reproduktif, lalu tidak ambigu, harus objektif, dan hindari kesan emotif. Lalu menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Lalu menggunakan kaidah keilmuan, dan yang terakhir berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Lalu ada struktur.
yaitu pertama bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmuwan yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Lalu adalah bagian isi dan pembahasan. Bagian dari isi dan pembahasan biasanya terdiri dari satu atau dua bab, dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahasa penelitian itu sendiri. Lalu bagian penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan, dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari satu bab saja dan ditambah dengan paparan saran. Tahap-tahap. Yang pertama, menentukan atau pemilihan topik. Definisi topik menurut Arifin 2003 adalah pokok pembicaraan. Sedangkan menurut Sujiman dan Sugono 1991, topik adalah pokok yang akan diberikan atau masalah yang hendak ditemukan di dalam karya ilmiah. Lalu ada tema tulisan. Tema ialah pokok atau buah pikiran yang sudah mulai dipersempit ke sebuah topik. Menurut pendapat Spinoza 2010, tema mempunyai arti pokok pemikiran, konsep, ide, atau buah pikiran tertentu yang akan dimasukkan oleh penulis dalam karangannya. Lalu ada judul karangan. Judul karangan akan dibuat setelah topik ditentukan. Setelah itu, penulis dapat langsung memilih judul karangan atau pemilihan judul karangan setelah tulisan selesai disusun. Hal ini dilakukan agar judul sesuai dengan topik yang akan dibahas. Lalu membuat kerangka karangan. Kerangka karangan atau ragangan disusun setelah penulis menentukan topik yang akan ditulis. Penyusunan kerangka karangan mempunyai tujuan untuk mempermudah penulis dalam mengembangkan karangan atau tulisan serta memudahkan penulis untuk mencari referensi. Lalu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Lalu karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Lalu bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah harus reproduktif. Lalu ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Lalu ada contoh karya ilmiah. Lalu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama reproduktif, lalu tidak ambigu, harus objektif, dan hindari kesan emotif. Lalu menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Lalu menggunakan kaidah keilmuan, dan yang terakhir berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Lalu ada struktur, yaitu pertama bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmuwan yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Lalu adalah bagian isi dan pembahasan. Bagian dari isi dan pembahasan biasanya terdiri dari satu atau dua bab, dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahasa penelitian itu sendiri. Lalu bagian penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan, dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari satu bab saja dan ditambah dengan paparan saran. Tahap-tahap. Yang pertama, menentukan atau pemilihan topik.
Definisi topik menurut Arifin 2003 adalah pokok pembicaraan. Sedangkan menurut Sujiman dan Sugono 1991, topik adalah pokok yang akan diberikan atau masalah yang hendak ditemukan di dalam karya ilmiah. Lalu ada tema tulisan. Tema ialah pokok atau buah pikiran yang sudah mulai dipersempit dan sebuah topik. Menurut pendapat Spinoza 2010, tema mempunyai arti pokok pemikiran, konsep, ide, atau buah pikiran tertentu yang akan dimasukkan oleh penulis dalam karangannya. Lalu ada judul karangan. Judul karangan akan dibuat setelah topik ditentukan. Setelah itu, penulis dapat langsung memilih judul karangan atau pemilihan judul karangan setelah tulisan selesai disusun. Hal ini dilakukan agar judul sesuai dengan topik yang akan dibahas. Lalu membuat kerangka karangan. Kerangka karangan atau ragangan disusun setelah penulis menentukan topik yang akan ditulis. Penyusunan kerangka karangan mempunyai tujuan untuk mempermudah penulis dalam mengembangkan karangan atau tulisan serta memudahkan penulis untuk mencari referensi. Lalu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Lalu karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Lalu bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah harus reproduktif. Lalu ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Lalu ada contoh karya ilmiah. Lalu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama reproduktif, lalu tidak ambigu, harus objektif, dan hindari kesan emotif. Lalu menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Lalu menggunakan kaidah keilmuan, dan yang terakhir berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Lalu ada struktur, yaitu pertama bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmuwan yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Lalu adalah bagian isi dan pembahasan. Bagian dari isi dan pembahasan biasanya terdiri dari satu atau dua bab, dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahasa penelitian itu sendiri. Lalu bagian penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan, dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari satu bab saja dan ditambah dengan paparan saran. Tahap-tahap. Yang pertama, menentukan atau pemilihan topik. Definisi topik menurut Arifin 2003 adalah pokok pembicaraan. Sedangkan menurut Sujiman dan Sugono 1991, topik adalah pokok yang akan diberikan atau masalah yang hendak ditemukan di dalam karya ilmiah. Lalu ada tema tulisan. Tema ialah pokok atau buah pikiran yang sudah mulai dipersempit dan sebuah topik. Menurut pendapat Spinoza 2010, tema mempunyai arti pokok pemikiran, konsep, ide, atau buah pikiran tertentu yang akan dimasukkan oleh penulis dalam karangannya. Lalu ada judul karangan. Judul karangan akan dibuat setelah topik ditentukan. Setelah itu, penulis dapat langsung memilih judul karangan atau pemilihan judul karangan setelah tulisan selesai disusun. Hal ini dilakukan agar judul sesuai dengan topik yang akan dibahas. Lalu membuat kerangka karangan. Kerangka karangan atau ragangan
Disusun setelah penulis menentukan topik yang akan ditulis. Penyusunan kerangka karangan mempunyai tujuan untuk mempermudah penulis dalam mengembangkan karangan atau tulisan serta memudahkan penulis untuk mencari referensi. Lalu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Lalu karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Lalu bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah harus reproduktif. Lalu ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Lalu ada contoh karya ilmiah. Lalu ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama reproduktif, lalu tidak ambigu, harus objektif, dan hindari kesan emotif. Lalu menggunakan bahasa yang baku dan memperhatikan cara penulisan yang tepat. Lalu menggunakan kaidah keilmuan, dan yang terakhir berkohesi dan menggunakan kalimat yang efektif. Lalu ada struktur, yaitu pertama bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini berisi dasar dalam penelitian ilmuwan yang dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme dari penyelesaian masalah tersebut. Lalu adalah bagian isi dan pembahasan. Bagian dari isi dan pembahasan biasanya terdiri dari satu atau dua bab, dengan jumlah bab yang tergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahasa penelitian itu sendiri. Lalu bagian penutup dan kesimpulan. Bagian dari kesimpulan adalah hasil analisis penelitian dari bagian isi dan pembahasan, dengan kesimpulan yang disampaikan di bagian yang berupa penjelasan singkat dan padat tentang hasil analisis. Biasanya bagian ini terdiri dari satu bab saja dan ditambah dengan paparan saran. Tahap-tahap. Yang pertama, menentukan atau pemilihan topik. Definisi topik menurut Arifin 2003 adalah pokok pembicaraan. Sedangkan menurut Sujiman dan Sugono 1991, topik adalah pokok yang akan diberikan atau masalah yang hendak ditemukan di dalam karya ilmiah. Lalu ada tema tulisan. Tema ialah pokok atau buah pikiran yang sudah mulai dipersempit dan sebuah topik. Menurut pendapat Vinoza 2010, tema mempunyai arti pokok pemikiran, konsep, ide, atau buah pikiran tertentu yang akan dimasukkan oleh penulis dalam karangannya. Lalu ada judul karangan. Judul karangan akan dibuat setelah topik ditentukan. Setelah itu, penulis dapat langsung memilih judul karangan atau pemilihan judul karangan setelah tulisan selesai disusun. Hal ini dilakukan agar judul sesuai dengan topik yang akan dibahas. Lalu membuat kerangka karangan. Kerangka karangan atau ragangan disusun setelah penulis menentukan topik yang akan ditulis. Penyusunan kerangka karangan mempunyai tujuan untuk mempermudah penulis dalam mengembangkan karangan atau tulisan serta memudahkan penulis untuk mencari referensi. Lalu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Lalu karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Lalu bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah harus reproduktif. Lalu ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Lalu ada contoh karya ilmiah. Berikut contoh. 1, 2, 3. Bahaya pergaulan bebas di kalangan remaja. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Usia remaja merupakan usia yang rawan khusus dalam pergaulan. Kemajuan teknologi juga memicu luasnya pergaulan.
Pada masa kini, pergaulan bebas menjadi bahaya utama yang dihadapi kalangan remaja. Tak hanya itu, pergaulan bebas juga menimbulkan kekhawatiran para orang tua. Usia remaja yang labil memang sangat mudah dibodohi oleh pergaulan. Lalu yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana bahaya pergaulan bebas bagi para remaja? Lalu yang ketiga, tujuan penelitian. Mengetahui bahaya apa saja yang mengancam sebagai akibat dari pergaulan bebas. Lalu yang kedua, bab 2, pembahasan. Bahaya pergaulan bebas. Pergaulan tak selama-lamanya memberikan efek yang baik. Pergaulan yang buruk atau biasanya disebut pergaulan bebas ialah salah satu contoh pergaulan dengan efek buruk. Dampak negatif dari pergaulan bebas yaitu yang pertama, kerusakan moral anak. Pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab rusaknya moral anak bangsa. Mereka merasa bebas tanpa diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga mereka kehilangan akhlak baiknya yang seharusnya dimiliki. Berbagai hal negatif dapat mereka lakukan untuk memenuhi rasa bahagia. Pergaulan bebas menyebabkan anak kehilangan sikap sopan dan hanya mengikuti zaman. Lalu menggunakan narkotika dan minuman keras. Seperti yang telah banyak diberitakan, para remaja kini banyak yang terciduk sedang berpesta miras maupun narkoba. Bahkan tak hanya remaja, anak-anak usia dini juga telah menghisap rokok. Obat-obat terlarang ini mudah ditemukan bila seseorang telah masuk ke zona pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan minuman keras dan narkotika dijual bebas dimanapun. Lalu ada kecelakaan sebelum menikah. Dampak negatif pergaulan bebas yang berdampak besar bagi diri sendiri maupun keluarga yaitu hamil duluan. Kurangnya sex education untuk remaja menjadi sebab utama. Kecelakaan sebelum menikah bahkan telah terjadi pada anak usia sekolah dasar atau SD. Mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dan juga dampak setelah mereka melakukan hal tersebut. Lalu bab 3 atau penutup. Kesimpulan. Pergaulan pada masa kini telah memasuki zona yang berbahaya. Dampak negatif dari pergaulan bebas telah memakan banyak mangsa, mulai dari kerusakan moral dan penggunaan obat terlarang serta kecelakaan sebelum nikah. Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja dapat dikurangi melalui perantara utamanya yaitu orang tua. Orang tua harus memberikan edukasi dan pengawasan yang cukup kepada anak. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.